Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast kita sudah kedatangan 2 orang narasumber nih. Yang pertama adalah Bapak Dr. Enda Rukmana MKes. Beliau adalah Kepala Puskesmas Cempaka, Oku Timur. Dan Ibu Amelia Yevana STRKep. Dia adalah bidan dari Puskesmas Cempaka, Oku Timur juga nih. Nah, kali ini inovasinya berjudul Posrem, Posyandu Remaja. Nah, para sahabat inovasi mungkin yang masih berumur remaja nih atau yang lebih tua juga bisa nih menonton apa sih inovasi apa nih yang ditujukan kepada remaja nih khususnya ya. Nah, langsung saja nih kita kulas dengan narasumber kita ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, apa kabar nih Pak Enda dan Bu Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, ini kan inovasinya Posyandu Remaja nih Pak. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, apa sih yang melatar belakangi dari inovasi ini? Ya, terima kasih. Jadi Posyandu Remaja ini kita tadinya berpikir negara ini punya posyandu untuk balita, kemudian lansia punya posyandu lansia. Nah, remaja belum ada waktu itu. Belum ada wadah untuk remaja memeriksakan kesehatan, belum ada wadah remaja untuk berkumpul. Jadi yang melatar belakangi pertama kepedulian. Yang kedua, kami melihat ya, kami mengambil data dari 3 sampel ya Bu ya. Yang pertama dari kantor urusan agama Cempaka, KUA Cempaka, itu masih terdapat tingginya angka pernikahan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan data dari Puskesmas Cempaka bagian KIA. Ternyata di situ pun juga sama, masih tingginya angka persalinan dini. Yang ketiga kami ambil dari Polsek Cempaka. Ternyata di situ pun tinggi juga. Jadi angka kenakalan remaja itu masih cukup tinggi di wilayah kerja Puskesmas Cempaka. Jadi itulah yang membuat kami berpikir untuk membuat wadah begitu. Untuk supaya remaja bisa kita periksa kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, dan dia punya wadah untuk berkumpul, saling memberikan informasi, edukasi kepada sesama mereka. Oke, jadi memang berawal dari tadi ya Pak ya, karena tidak adanya posyandu yang khusus ya Pak ya. Khusus, Mungkin ya. selama ini kalau remaja ingin ke posyandu yang umum ya Pak ya, jadi bergabung dengan yang lebih tua, mungkin mereka kalau diciptakan seperti lebih leluasa ya Pak. Leluasa. Nah Pak, kalau yang ingin tujuan yang khususnya ada tidak Pak dari penciptaan atau inovasi posyandu remaja ini? Jadi tujuan khusus ya. Jadi posyandu remaja ini sama UKBM ya. Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat. Artinya dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Awal mula pendirian ya, tujuannya tadinya itu kita ingin menjaga kesehatan ya remaja-remaja ya, terutama kesehatan reproduksi. Ini awal mulanya ini. Nah, tujuan kita itu akhirnya berkeinginan untuk menurunkan ya, satu tadi angka pernikahan dini, angka persalinan dini, kemudian yang kenakalan remaja. Selanjutnya dengan berkembangnya waktu, sekarang posyandu remaja tidak hanya ya memeriksa kesehatan ya untuk remaja, tapi kami kembangkan juga rasa empati, kepedulian, rasa sosial, rasa agama, kemudian sosial budayanya, semua kami timbulkan. Jadi wadah posyandu remaja ini menjadi base camp lah, base camp anak-anak remaja. Jadi tempat mereka berkumpul sekaligus mungkin konsultasi ya Pak ya, Iya, di posyandu benar. remaja. Nah Pak, ini kan posyandu remaja. Nah seperti apa nih Pak mekanisme dari posyandu remaja itu sendiri?
Mekanisme posyandu remaja itu hampir sama dengan posyandu yang lain, Bu, ya. Jadi saya cerita sedikit, Bu, ya. Itu awal mula pembentukannya itu tadi kita diawali dengan rapat dulu, ya, setelah kita mendapatkan data tadi, kemudian kita rapat lintas sektoral dengan Pak Camat, dengan Pak Kades, ya, kemudian dengan bidan desa, kader, macam-macam. Nah, setelah itu kita melakukan pelatihan untuk kader-kader posyandu remaja di setiap desa. Setelah mereka dilatih dengan sistem 5 meja, Bu. Jadi meja pertama itu pendaftaran, meja kedua itu untuk pengukuran, ya, atau penimbangan, nanti meja ketiga itu pencatatan, meja keempat itu pemeriksaan kesehatan, meja kelima konseling. Nah, jadi setelah mereka sudah dilatih, ya, kader-kadernya setiap desa, baru mereka dipulangkan ke desa masing-masing, itu baru kita action. Nah, sebelum action pun itu mereka akan di-SK-kan, Bu. Di-SK-kan oleh kepala desa, kemudian kepala desa juga melengkapi fasilitas. Apakah itu meja, apakah itu alat-alat kesehatan. Nah, termasuk nanti kepala desa membantu dalam hal pemberian makanan tambahan untuk peserta posyandu remaja. Jadi memang ditujukan dari remaja untuk remaja ya, Pak Iya, ya, kurang lebih untuk seperti itu ya untuk posyandu Iya. remajanya sendiri. Nah, kalau dari ibu bidannya nih, Pak, Iya, silakan. kalau dalam posyandu remaja ini berperan sebagai apa nih, Pak? Kebetulan saya sendiri bidan sekaligus juga pembina dari posyandu remaja. Tupoksinya beda-beda, ada juga yang dari perawat, ada juga yang dari bidan, tadi dokternya ada juga Pak Enda sendiri. Nah, di sini kami memberi konseling, edukasi juga kepada adik-adik, pembina juga melakukan pelatihan terlebih dahulu di puskesmas. Jadi dikumpulkan dulu adik-adik kadernya. Setelah itu, setelah kami memberikan pelatihan dari posyandu 5 meja, jadi kami ke desa-desa melihat apakah sudah terlaksana atau belum posyandu itu. Jadi kami intervensi lagi, apakah ada kendala-kendala di desa ataukah sudah maju atau jalan posyandunya gitu. Oke nih, kalau dari yang saat ini posrem ini sudah berlangsung sejak kapan nih? 2018. 2018, berarti sudah cukup lama ya, Pak ya, dan Lumayan. sampai saat ini masih berjalan ya, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau dari pelaksanaannya sendiri nih di lapangan ini posyandu remajanya ini berapa minggu sekali nih atau bagaimana di lapangannya? Posyandu remaja itu 1 bulan sekali di desa-desa dilakukan, baik dari jika misalnya ada terjadi kendala di desa, baru dirujuk ke puskesmas di ruang PKPR-nya. Kalau pelaksanaan khususnya itu biasanya kita mengambil hari libur, Bu. Biasanya hari Minggu, karena sasaran kita itu adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Jadi kita pelaksanaan kegiatan posyandu remaja di desa itu biasanya hari libur. Jadi semuanya bisa turut membantu ya, Pak Iya. ya, karena tidak mengganggu kegiatan sekolah mereka Iya, ya. tidak. Nah, Pak, kalau sampai sejauh ini bagaimana nih, Pak, dari masyarakatnya, antusiasnya atau bagaimana nih? Ya, alhamdulillah. Ya, semenjak ada posyandu remaja ini, ya, kegiatan-kegiatan anak ya remaja yang ada di lingkungan desa, yang tadinya kan banyak balap-balapan motor gitu, mejeng-mejeng, mojok-mojok di jembatan begitu ya, banyak kegiatan negatif lah, termasuk minuman keras, perkelahian gitu ya. Semenjak kita adakan posyandu remaja, kita memberikan edukasi, Bu ya. Alhamdulillah sudah semuanya itu menurun kegiatan, dan orang tua juga ya sudah merasakanlah dampak dari kegiatan posyandu remaja ini. Jadi inti dari posyandu remaja ini, Bu ya, memperbanyak kegiatan positif, menekan kegiatan negatif. Itu moto kami, Bu. Jadi moto utama posyandu remaja adalah memperbanyak kegiatan positif untuk menekan kegiatan-kegiatan remaja yang negatif. Oke nih, sahabat inovasi, ini luar biasa sekali ya, karena kan seperti yang kita ketahui kan remaja-remaja sekarang mungkin ya, Pak ya, kalau dia curhat atau konsultasi lebih nyaman dengan rekan yang seumuran. Iya. Kalau yang lebih tua mungkin
lebih banyak nasihat yang bagaimana mungkin yang lebih masuk ya Pak ya Ya, mungkin dengan adanya posyandu remaja ini tadi dampak positifnya lebih banyak banyak daripada Bu. mereka Ya, tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang akan berdampak negatif di negatif. kedepannya Ya. ya Pak ya. Nah Pak, kalau dari Kecamatan Cempaka sendiri nih Pak, sudah ada berapa posrem nih Pak? Alhamdulillah Bu, kita untuk Cempaka itu sudah 100% ya. Mungkin Mhm, 100% se Kabupaten Oku Timur dan Sumatera Selatan waktu itu ya. mhm, Kita pertama kali yang membuat posyandu remaja, dan kita juga yang pertama kali 100%, kita ada 13 Bu. 13 posyandu remaja. mhm, Nah, mengapa Bu ya setiap desa itu saya buat posyandu remaja? Karena sekarang ini Bu ya, eee, pelaksanaan posyandu remaja saya bilang tadi tidak lagi terfokus di bidang kesehatan saja ya, mhm, terutama kesehatan reproduksi, tapi kami mengajarkan etika, mengajarkan sosial, rasa kepedulian. Jadi, di dalam posyandu remaja, terutama nanti ada di meja 5 mhm, itu konseling. Nah, di konseling itu kita menerapkan KIE, Bu, komunikasi, mhm, informasi, edukasi. Nah, di situ Bu ya, banyak remaja-remaja ya membicarakan tentang permasalahan pribadi. mhm, Nah, apabila kita bisa selesaikan masalah itu di posyandu remaja, kita selesaikan. Namun bila tidak selesai, maka kita rujuk ke puskesmas. Kita mhm, punya ruang PKPR Kespro. mhm, Nah, di sini, Bu, di KIE tadi, remaja itu saling memberikan informasi, tukar informasi, pengalaman dan ilmu. mhm, Misalnya ada remaja yang bisa bela diri, dia boleh ngajarkan bela diri. mhm, Kemudian ada remaja yang bisa Al-Quran, dia boleh mengajarkan Iqra atau Al-Quran. Ada yang bisa misalnya merangkai bunga, melukis, boleh dia mengajarkan. Jadi situ siapa yang punya kelebihan mengajarkan kepada yang lain. Kemudian remaja juga ada rasa peduli, empati, rasa sosialnya kepada masyarakat. Misalnya di satu tempat ada kebakaran, ada mhm. masalah, itu nanti remaja-remaja itu ikut memberikan sumbangan, memungut sumbangan kepada warga, kemudian nanti diberikan kepada orang-orang yang kena musibah. Jadi Mmm, kita timbulkan rasa itu. Nah, sekarang pun saya kembangkan lagi sudah posyandu remaja itu, di posyandu remaja saya kembangkan untuk melakukan suntik TT. mhm, Jadi suntik TT pranikah itu ada dulu di puskesmas itu TT1 itu dilakukan di inovasi mas kawin yang saya bicarakan sebelumnya. Tapi sekarang sudah saya naikkan lagi tingkat. Jadi suntik TT bisa dilakukan pada waktu posyandu remaja. mhm, Kemudian di posyandu remaja juga di situ saya berikan kami berikan ya tablet tambah darah FE ya untuk mencegah para wanita yang sudah haid ya untuk mhm. jangan sampai terjadi anemi. Kemudian kami berikan juga tablet obat cacing di situ. Jadi sudah dikembangkan sekarang Bu. Jadi tidak lagi hanya berpikir kesehatan remaja saja. Jadi sudah dikembangkan. Oke, sahabat inovasi. Jadi luar biasa sekali. Jadi, Posrem ini merupakan suatu paket lengkap nih, di mana bisa merusak kesehatan juga, Iya. lalu kemudian ada seniannya juga ya, Pak, Iya, bagi yang boleh. mungkin kader-kader yang bisa, mengajarkan dari melukis seperti yang Bapak Iya, jelaskan tadi, lalu kemudian bela diri juga ada, lalu kemudian dari segi agamanya mungkin ada. kalau bagi yang pandai membaca Al-Qur'an ya, Pak, jadi Iya, dia selain itu juga ada tadi yang lebih utama adalah konsultasi permasalahan ya, Pak, karena kan remaja biasanya lebih nyaman konsultasi dengan yang seumuran tadi ya, Pak, dan iya, mungkin lebih menyentuh nih. Nah, Pak, kalau dari yang ini kan sudah berjalan dari 2018 nih ya sampai iya. sekarang, hambatan apa nih yang ada di lapangan biasanya yang sering terjadi? Hambatan yang kita rasakan ya. Yang pertama mungkin karena dunia sekarang ini gadget ya. Mhm, Ya, kadang-kadang remaja itu mereka masih banyak waktunya bermain game ya. Nah, betul, satu itu. Yang kedua, ada kalanya masyarakat remaja ini kan anaknya mudah jenuh ya. mhm, Nah, mudah jenuh, jadi kita harus banyak-banyak mencari inovasi supaya bisa menarik remaja. Jadi jangan satu kegiatan saja. mhm, Kalau dia satu kegiatan saja dia akan jenuh. betul, Jadi kita setiap saat harus berinovasi mencari kegiatan-kegiatan baru yang bisa menarik remaja. Jadi eh, kita ingin remaja selain peduli dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan fisiknya,
dan dia juga punya empati lah untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Itu yang kita ingin tanamkan. Nah, kendala yang lain juga kadangkala kita ada terbentur di keluarga, ya. Mungkin ada keluarga itu yang lebih mementingkan untuk kegiatan di rumah, mungkin ke kebun, ke sawah, begitu ya, mereka diarahkan. Nah, disinilah kita minta kepada keluarga itu supaya memberi kesempatan kepada anak mereka yang remaja 1 bulan sekali, itu pun hari libur, jadi tidak mengganggu kegiatan aktivitas belajar dan minta waktu supaya mereka bisa bersosialisasi lah dengan kawan-kawan remaja yang ada di desanya. Betul. Nah ini kalau boleh tahu Pak, kalau 1 bulan 1 kali ya Pak, Iya. dilakukan di hari libur itu dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Ya, itu tergantung dari desa-desanya. Mhm. Misalnya di desa Campang Tiga Ilir dilakukannya jam 9, jadi diumumin dulu. Misalnya ada grup khusus untuk kader-kader dan pembinanya per desa. Jadi diumumin dari jam 9 sampai selesai, tergantung dari si remaja-remaja yang datang. Oke. Nah nih, Bu Nadia kan ini kan sering mendampingi di lapangan nih ya. Apa nih hal yang biasanya yang paling menarik untuk remaja-remaja di Posrem tadi, dan juga hal apa yang biasanya yang sering menjadi masalah atau yang sering dikonsultasikan para remaja nih? Hal yang menarik itu banyak ya. Mungkin minat bakat mereka jadi ketahuan ini di mana. Di situ kan ada konsultasi. Jadi selain dari kesehatan juga kita juga nanya-nanya ini kedepannya mau gimana. Jadi saling curhat gitu sama remajanya biar nggak gimana gitu ya. Terus apa tadi? Yang paling sering dikonsultasikan misalnya permasalahan apa nih yang menjadi curhatan remaja nih kalau diadakannya Posrem tadi? Yang paling sering mereka keluhkan yaitu ya tadi tentang lambatnya haid, kemudian jerawat, seperti itu. Seputaran masalah itu ya. Oke. Nah, ini Pak kalau misalnya saat ini kan terus berlangsung nih kegiatannya ya Iya. Pak ya. Untuk kedepannya ini harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapan kita minta terus didukung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Oku Timur, Bapak Camat Kecamatan Cempaka, Bapak Kades ya Sekecamatan Cempaka, serta warga yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cempaka, agar posyandu remaja ini tetap dipertahankan ya. Bahkan kita kembangkan lagi, mungkin bisa dikatakan bisa kita boomingkan lagi, perbanyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang baik yang ada di posyandu remaja. Kemudian kami pun minta supaya orang tua memberikan izin kepada anaknya sebulan sekali untuk menghadiri kegiatan posyandu remaja, karena di situ kita ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak warga kita, dan di situ juga biar remaja bersilaturahmi, bertemu dengan kawan-kawannya, saling tukar informasi, saling tukar ilmu, saling tukar keahlian. Oke nih sahabat inovasi ini luar biasa sekali. Nah Pak, kalau saat ini kan ada timnya mungkin ya Pak ya, ada ucapan terima kasih tidak Pak kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dari inovasi ini? Ya, ucapan terima kasih kami Bu ya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru, juga kepada Bapak Bupati kami Bapak Lanosin ya, kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan Oku Timur, Bapak Camat, Bapak Kades ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas dukungan ya pemerintah dari provinsi sampai ke pihak desa, alhamdulillah itu membuat spirit kami maka bertambah semangat untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja ini baik ya di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Dan kedepannya semoga posyandu remaja ini menyebar, tidak saja ada di Kecamatan Cempaka, tidak saja ada di Kabupaten Oku Timur, tidak saja ada di Provinsi Sumatera Selatan, tapi di seluruh Indonesia sebagai wadah base camp-nya remaja untuk saling tukar informasi, saling menimba ilmu, saling memberikan keahlian yang ada.
Baik nih, pada Dokter Enda dan Bidan Amelia nih, terima kasih sekali ya Pak sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya nih kita tunggu kembali inovasi-inovasi yang berikutnya ya Pak, Allah siap. untuk kita sharing kembali kepada sahabat inovasi nih. Nah sahabat inovasi, tentunya jika ingin ada pertanyaan seputar posrem atau posyandu remaja ini, bisa meninggalkan komen nanti di link YouTube kita. Ditujukan mungkin pertanyaannya kepada Dokter Enda ataupun Bidan Amelia, nanti bisa dijawab langsung ya Pak. Nah, sahabat inovasi belajar dari Dokter Enda dan Bidan Amelia nih, bahwa kita harus lebih peka nih terhadap permasalahan apa yang ada di lingkungan kita tentunya. Seperti yang Dokter Enda lakukan melihat, oh permasalahan di sekitar Puskesmas Cempaka Aukun tidak hanya masalah kesehatan nih, ternyata juga perlunya perhatian terhadap remaja-remaja sekitar. Karena seperti yang kita ketahui ada remaja adalah calon-calon pemimpin bangsa nih di masa depan. Jadi sangat perlu apalagi sekarang ada pengaruh negatif dari gadget mungkin. Nah, dengan adanya inovasi yang diciptakan oleh Dokter Enda ini bisa mungkin diterapkan di tempat-tempat di mana saja berada, yang akan menjadikan wadah sebagai remaja-remaja tersebut bisa berkumpul dan dengan tujuan kegiatan yang positif untuk menekan kegiatan negatif seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Enda tadi ini. Nah, dalam berinovasi tentunya sahabat inovasi tidak perlu khawatir. Ingat, kita memiliki jurus 4S tentunya, ya, yaitu adalah setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.